Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Sabtu 10 Agustus 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari sejenak kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik, dan kami pun boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24, firman Tuhan, harta di sorga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025, adalah di manakah hatimu berada? Di manakah hatimu berada? Atau dalam bahasa Toraja, umbaranani tu tuntu penaammu. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentu kita semua menginginkan kehidupan yang layak, hidup yang berkelimpahan. Namun di balik harapan itu, kita pun harus menguasai hati kita untuk tidak dikendalikan oleh harta dalam dunia ini. Karena dengan demikian, kita akan melupakan apa yang menjadi tujuan utama hidup kita dan jauh dari Tuhan. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit adalah soal mengumpulkan harta. Ia memberikan gambaran dua macam harta, yakni harta di bumi dan harta di sorga. Harta di bumi adalah harta yang bisa dimakan oleh ngengat, dirusak oleh karat, dan dirampok oleh penjahat. Harta duniawi adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia dalam dunia ini, entah itu uang atau materi lainnya, kedudukan, kemewahan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bersifat tidak kekal. Sementara harta di sorga adalah harta yang tidak dapat direbut oleh siapapun, yang tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Harta sorgawi adalah sukacita dalam kehidupan yang kekal. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak menjadikan harta di bumi sebagai tujuan utama, melainkan berjuang untuk memiliki harta sorgawi.
Tuhan menegur setiap orang yang hatinya lebih berpaut pada harta duniawi. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan melarang untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan materi atau berjuang untuk meningkatkan karir. Teguran Yesus juga menjadi pertanyaan dan pernyataan bagi kita. Di manakah hati kita berada? Manakah yang lebih utama? Di hati dan hidup kita. Kiranya kita mampu memilih tujuan yang utama, yakni menaruh hati dan berjuang untuk harta surgawi yang menjaminkan hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang boleh mendengar. Biarlah firman-Mu terus Engkau materaikan dalam mata iman percaya kami, sehingga kami mampu memilih tujuan yang utama, yaitu menaruh hati dan berjuang untuk harta surgawi yang akan menjamin hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, bahkan berkati firman-Mu, biarlah kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keberadaan hidup kami masing-masing. Sebagai kepala keluarga, Tuhan berkati. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Sebagai anak-anak dalam juang, dalam pendidikan, dalam harapan-harapan, Engkau pun yang akan memberkati. Oma, opa, atau kakek nenek dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang boleh bersukacita atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Perlengkapi setiap sukacita mereka Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh dikuatkan dan sembuhkan, yang dalam keadaan berduka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Berdoa untuk setiap harapan-harapan kami, cita-cita kami, segala usaha rencana pekerjaan kami percaya bahwa Tuhan yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Tuhan anugerahkan kami sukacita dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, dimampukan dan dikuatkan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.